Yang ini siapa yang ikat? Mbak Vina. Oke, Mbak Vina, temannya dipimpin berdoa ya. Duduk siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, Ibu absen dulu ya anak-anak. Iya, Bu. Hari ini tanggal 23. Pertama, Alvina Rasidah. Hadirah, Bu. Hadir, bagus. Kania Fadila. Hadirah, Bu. Iya, bagus. Rosi Valentino. Sakit, Bu. Oh, sakit. Oh, ya. Kita doakan semoga teman kita Rosi cepat sembuh ya. Amin. Amin. Oke. Supaya lebih semangat, sebelum kita mulai pembelajaran, kita tepuk semangat dulu. Masih ingat? Masih, Bu. Oke, kita tepuk semangat ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Oke, bagus. Semua semangat semua. Sudah sarapan semua ya? Sudah. Seperti biasa, untuk meningkatkan rasa cinta kita terhadap tanah air dan untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita, hari ini kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ibu pimpin ya, hitungan ketiga mulai. Hiduplah Indonesia Raya, tuh 2. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Hiduplah Indonesia Raya. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan kalian baca bukunya. Baik, kalian baca referensi untuk materi hari ini ya. Ibu beri waktu 5 menit. Oke anak-anak, sudah selesai membacanya? Sudah, Bu. Oke, Ibu sampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, melalui pengamatan, diskusi, ceramah, dan tanya jawab, siswa dapat menganalisis contoh penggunaan hak yang bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, melalui pengamatan, tanya jawab, diskusi, dan penugasan, siswa dapat menampilkan hasil analisis tentang manfaat bertanggung jawab atas hak yang ia dapat. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang kewajiban. Hari ini kita akan belajar tentang penggunaan hak yang bertanggung jawab. Baik anak-anak, Ibu akan menampilkan PowerPoint-nya dulu ya. Nggih, Bu. Sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Oke. Minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Kewajiban. Ya, pinter. Sama kemarin sudah sedikit menyinggung tentang hak. Nggih. Coba kemarin pengertian hak itu apa? Hak adalah sesuatu yang harus diperoleh seseorang sejak di dalam masa kandungan yang merupakan pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa. Wah, bagus sekali. Betul jawabannya. Tepuk salut untuk Mbak Nia. Tepuk salut. Jempol-jempol. Jempol-jempol. Salut. Nah, ya betul seperti tadi yang dikatakan Mbak Nia. Hak adalah sesuatu yang harus diperoleh seseorang sejak dalam masa kandungan yang merupakan pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Nah, hak harus digunakan dengan bertanggung jawab agar tidak mengganggu hak orang lain. Sekarang Ibu ingin bertanya, apakah kalian mempunyai barang yang menjadi hak kalian? Ada, Bu. Apa? Coba dari Mbak Vina. Buku, Bu. Oh ya, bagus. Mbak Nia? Pensil. Ya, pinter. Terus Ibu ingin bertanya, bagaimana Mbak Vina menggunakan bukunya? Untuk menulis cerita, Bu. Bagus. Karena Mbak Vina menggunakan bukunya untuk menulis cerita, apakah Mbak Vina sudah menggunakan bukunya secara bertanggung jawab? Sudah, Bu. Ya, pintar sekali. Sekarang Ibu ingin bertanya kepada Mbak Nia. Mbak Nia mempunyai barang apa tadi? Pulpen. Pulpen. Bagaimana Mbak Nia menggunakan pulpennya? Untuk menulis. Untuk menulis atau untuk mencoret-coret? Menulis. Ya. Karena Mbak Nia menggunakan pulpennya untuk menulis, apakah Mbak Nia sudah menggunakan barang yang menjadi haknya secara bertanggung jawab? Sudah, Bu. Oke, sudah. Pintar semua. Ibu, saya ingin bertanya. Ya, silakan Mbak Vina ingin bertanya apa? Apa manfaat yang kita dapat dari menggunakan barang yang menjadi hak kita secara bertanggung jawab?
sekali pertanyaannya Mbak Vina. Nah, itu nanti akan kita pelajari. Ibu akan sedikit menjawab dengan memberikan contoh. Misalnya Mbak Vina dibelikan lampu belajar oleh ayahnya. Kemudian Mbak Vina itu menggunakan lampu belajarnya secara bertanggung jawab. Artinya Mbak Vina menggunakan lampu belajarnya itu secara terawat. Misalkan lampu belajarnya kotor, Mbak Vina bersihkan. Kemudian ketika selesai digunakan, dimatikan. Maka manfaat yang Mbak Vina dapat, lampu belajar yang Mbak Vina miliki akan terawat, awet, dan saat Mbak Vina ingin gunakan, maka lampu belajarnya akan tetap berfungsi. Lain ceritanya jika Mbak Vina menggunakan lampu belajarnya dengan tidak bertanggung jawab. Misalnya Mbak Vina itu selesai belajar itu tidak langsung dimatikan, tetap dinyalakan. Kemudian ketika kotor Mbak Vina tidak membersihkan, maka lampu belajarnya Mbak Vina akan cepat rusak. Bisa dipahami ya anak-anak? Bisa, Bu. Sekarang coba kalian perhatikan PowerPoint di depan sini. Sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Jadi jika kita lihat dari tempatnya, hak itu bisa kita bedakan menjadi 3. Yang pertama hak di rumah, yang kedua hak di sekolah, dan yang ketiga hak di masyarakat. Sekarang kita masuk ke contoh penggunaan hak yang bertanggung jawab beserta manfaatnya. Untuk yang pertama, hak di rumah. Sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Oke, yang pertama, hak di rumah itu ada bermain dengan nyaman, lalu merapikan kembali selesai bermain. Hal itu dilakukan agar mainan tidak berserakan dan tidak cepat rusak. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Oke, sekarang kita lanjut ke hak di sekolah. Hak di sekolah yaitu mendapat pengajaran dengan mendengarkan penjelasan guru agar dapat memahami ilmu yang disampaikan. Kemudian, contoh hak di masyarakat. Sebelum itu ada contoh lain hak di sekolah. Contoh lain hak kita di sekolah yaitu kita bisa membaca buku di perpustakaan dengan tenang. Hal itu dilakukan agar dapat membaca buku dengan suasana yang nyaman. Kemudian hak di masyarakat, kita berhak untuk hidup nyaman di masyarakat dengan turut serta melakukan kerja bakti agar lingkungan tetap bersih. Sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Kemudian Ibu akan membagikan LKPD, nanti kalian kerjakan ya. Oke. Sekarang coba kalian perhatikan LKPD yang sudah Ibu bagikan. Pada halaman pertama tertulis LKPD Pendidikan Kewarganegaraan kelas 6. Tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 1, penemu yang mengubah dunia, untuk pembelajaran keempat. Nah, di bawahnya ada tulisan nama kelompok. Sekarang coba kalian tuliskan dulu nama kelompok kalian. Oke, sudah anak-anak? Sudah, Bu. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, di halaman berikutnya di situ tertulis petunjuk kerja. Petunjuk kerja yang pertama, siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok dengan anggota 3 sampai 4 orang. Nah, kalian sudah Ibu bagi menjadi 2 kelompok. Kemudian, petunjuk yang kedua, masing-masing kelompok berdiskusi memilih 10 benda, kemudian menganalisis pentingnya bertanggung jawab atas barang yang menjadi haknya sesuai tabel yang sudah disediakan. Tabelnya ada di bawah petunjuk kerja ya anak-anak, coba bisa dilihat dulu. Sudah? Bu, udah. Oke, petunjuk yang ketiga, siswa menampilkan atau mempresentasikan hasil diskusi bersama dengan kelompoknya secara bergantian. Nah, nanti setelah kalian berdiskusi menentukan 10 benda, nanti kalian secara bergiliran menampilkan hasilnya di depan sini. Kemudian nanti siswa melakukan tanya jawab. Nanti
Misal kelompok Mbak Vina berpresentasi, nanti kelompok Mbak Nia yang bertanya. Dan sebaliknya. Paham ya anak-anak? Paham, Bu. Oke, sekarang Ibu beri waktu kalian 15 menit untuk berdiskusi mengerjakan LKPD-nya. Selamat mengerjakan. Jika ada yang kurang paham bisa ditanyakan ya anak-anak. Baik, Bu. Baik anak-anak, apakah sudah selesai mengerjakannya? Sudah, Bu. Oke, sekarang kelompok siapa yang mau presentasi dulu? Perkenalkan, nama saya Alvina Rosida. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, nama barang yaitu buku. Cara menggunakan dengan bertanggung jawab yaitu tidak menyobeknya dan memberi sampul. Manfaatnya yaitu buku menjadi awet. Nama barang yang kedua yaitu pulpoin. Cara menggunakan dengan bertanggung jawab yaitu dengan menggunakan untuk menulis yang baik dan tidak untuk mencoret-coret. Manfaatnya yaitu pulpen menjadi awet dan tidak cepat habis. Wah, bagus sekali Mbak Vina presentasinya. Sekarang kita beri tepuk salut untuk Mbak Vina. Tepuk salut. Jempol-jempol. Jempol-jempol. Salut. Sekarang coba Mbak Vina persilakan teman-temannya jika ada yang ingin bertanya. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Saya, Oh ya, silakan Kania. apa yang terjadi jika kita tidak menggunakan buku secara bertanggung jawab? Bukunya jadi tidak awet Ya, dan cepat habis. Terima kasih. Ya, sama. Wah, bagus sekali presentasinya dari Mbak Vina. Dan tadi pertanyaan dari Mbak Nia juga sudah dijawab dengan tepat oleh Mbak Vina. Sekarang kita beri tepuk tangan untuk Mbak Vina dan Mbak Kania. Ayo kita tepuk tangan. Mbak Vina silakan berduduk. Terima kasih Mbak Vina. Baik anak-anak, tadi kalian sudah mengerjakan LKPD-nya dengan bagus dan tadi hasilnya juga sudah dipresentasikan dengan sangat bagus. Jadi di sini Ibu akan memberi penguatan bahwa jika kalian menggunakan barang yang menjadi hak kalian secara bertanggung jawab, maka barang yang menjadi hak kalian itu akan menjadi awet dan tidak cepat rusak. Bisa dipahami ya anak-anak? Bisa, Bu. Oke. Baik anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang apa saja? Yang pertama ada pengertian hak, kemudian kita belajar contoh-contoh hak. Ada berapa jenis hak? 3. Ya, betul. Ada hak apa saja? Hak di rumah, kemudian di sekolah, hak di kemudian masyarakat. Oke, pintar. Adakah materi yang belum dipahami anak-anak? Sudah. Sudah? Oke, kalau sudah, sekarang Ibu akan membagikan soal evaluasi untuk mengukur seberapa pemahaman kalian tentang materi yang sudah disampaikan. Kalian kerjakan sendiri-sendiri ya. Ya, Bu. Oke, Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Coba Ibu akan cek hasilnya. Ibu cek hasilnya. Sekarang Ibu akan bagikan hasil evaluasinya. Yang pertama Mbak Alvina. Silakan maju Mbak Alvina. Bagus, Mbak Vina nilainya 90. Berarti sudah mempelajarinya dengan baik ya, sudah memahami materinya. Yang kedua Mbak Kania. Mbak Kania dapat nilai 92. Bagus iya. nih. Terima kasih. Nah, karena nilai kalian tidak ada yang remedi, alhamdulillah bagus-bagus semua. Jadi Ibu akan memberikan soal pengayaan. Soal pengayaannya ada di buku siswa. Nanti kalian buka halaman 35. Nanti kalian kerjakan di rumah ya. Baik, Bu. Oke anak-anak, sesuai materi yang sudah kita pelajari. Jadi kita sebagai siswa yang baik, kita harus menggunakan barang yang menjadi hak kita secara bertanggung jawab, agar barang yang menjadi hak kita tetap awet dan dapat digunakan sebagaimana
Nah, untuk pembelajaran pada hari ini Ibu cukupkan. Sekarang kalian boleh berkemas-kemas. Yeay. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Ayo, salah satu pimpin doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, sekian dari Ibu. Apabila ada kesalahan, Ibu minta maaf. Nanti kalian sampai rumah langsung ganti pakaian, istirahat, jangan bermain. Jangan lupa PR-nya dikerjakan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi